Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Yogi Alamsyah dengan NRP 15/2020-057 dari jurusan Informatika. Di sini saya akan mempresentasikan tugas akhir saya yang berjudul Optimasi Model Prediksi Diabetes dengan Algoritma SDBoost pada data medis dan pola makan. Untuk poin pertama di sini ada latar belakang. Diabetes mellitus meningkat secara global dan membutuhkan deteksi dini yang akurat. Nah, karena jumlah penderita diabetes terus bertambah setiap tahunnya, bahkan diperkirakan mencapai ratusan juta orang di masa depan, jika tidak dideteksi sejak dini, diabetes dapat menimbulkan komplikasi serius. Untuk poin kedua, mesin learning khususnya SGBoost efektif dalam memprediksi penyakit kronis seperti diabetes. Nah, pendekatan berbasis mesin learning ini memungkinkan analisis data medis secara lebih mendalam lagi. Algoritma SGBoost ini dikenal unggul dalam akurasi dan efisiensi dibanding metode konvensional karena mampu menangani data kompleks dan besar, serta memberikan hasil prediksi yang lebih baik untuk penyakit kronis termasuk diabetes ini. Lalu solusinya ini di sini untuk meningkatkan akurasi model prediksi, perlu digunakan data tambahan seperti pola makan yang berpengaruh terhadap risiko diabetes, lalu pengaturan parameter model seperti hyperparameter tuning ini penting agar model bekerja optimal. Lalu masalah keseimbangan data atau class imbalance ini juga harus diatasi dengan teknik seperti smooth agar model tidak bias terhadap data mayoritas dan mampu mendeteksi kasus diabetes secara lebih tepat. Nah, di sini penelitian sebelumnya ini diambil dari Setiawan dan Wahidah pada tahun 2025 yang berjudul analisis perbandingan metode logistik regression, random forest, gradient boosting untuk prediksi diabetes. Nah, penelitian sebelumnya ini membandingkan dengan 3 metode ini logistik regression, random forest, dan gradient boosting dalam mendeteksi diabetes berdasarkan data medis. Hasilnya menunjukkan bahwa metode random forest ini memberikan performa terbaik dengan akurasi 77% dan F1 skornya itu 79%. Penelitian ini menjadi relevan karena menunjukkan pentingnya pemilihan algoritma yang tepat untuk meningkatkan akurasi prediksi. Namun belum ada eksplorasi lebih lanjut terhadap algoritma SGBoost yang dikenal memiliki performa lebih tinggi dalam berbagai studi terkini. Selain itu, penelitian tersebut belum mengintegrasikan variabel penting seperti pola makan yang memiliki peran signifikan dalam risiko diabetes. Oleh karena itu, penelitian ini mengembangkan model prediksi dengan algoritma SGBoost dan memperkaya fitur dengan menambahkan data pola makan guna menghasilkan model yang lebih akurat dan komprehensif dalam deteksi dini diabetes. Nah, algoritma yang digunakan penelitian sebelumnya ini hanya kan membandingkan tiga algoritma saja, yaitu tadi logistic regression, random forest, sama gradient boosting. Lalu penelitian saat ini nanti akan menggunakan algoritma SGBoost, dan algoritma SGBoost ini karena lebih terbukti lebih unggul dalam banyak studi terkini karena mampuannya menangani data kompleks dan menghasilkan akurasi yang lebih tinggi. Lalu di sini juga perbedaannya ada variabel yang digunakan karena penelitian sebelumnya hanya menggunakan data medis sebagai fitur input model. Untuk penelitian saat ini menambahkan data pola makan sebagai fitur tambahan yang memiliki pengaruh signifikan terhadap risiko diabetes dan berpotensi meningkatkan performa model. Lalu di sini juga ada penanganan class imbalance, dan karena penelitian sebelumnya tidak dijelaskan secara lebih dalam lagi bagaimana cara mengatasi keseimbangan kelas atau jumlah penderita jumlah non penderita si diabetesnya ini. Lalu penelitian ini kan nanti akan menggunakan smooth atau synthetic minority oversampling teknik ya untuk menyimbangkan data dan meningkatkan akurasi model pada kelas minoritas. Lalu untuk rumusan masalah, yang pertama itu ada bagaimana algoritma SGBoost dapat digunakan untuk mengembangkan model prediksi diabetes yang akurat berdasarkan data medis dan kebiasaan pola makan. Yang kedua, sejauh mana pengaruh kebiasaan pola makan terhadap risiko diabetes jika diintegrasikan dalam model prediksi berbasis SGBoost ini. Lalu untuk poin ketiga, bagaimana mengatasi keseimbangan data atau class imbalance pada dataset medis untuk meningkatkan sensitivitas model. Lalu tujuan penelitian di sini tuh penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan model prediksi diabetes berbasis algoritma SGBoost yang mampu mengintegrasikan data medis dan kebiasaan pola makan sehari-hari masyarakat Indonesia.
menganalisis dan mengoptimalkan model prediksi diabetes menggunakan algoritma SGBUS dengan mengintegrasikan data medis dan pola makan. Lalu identifikasi variabel kebiasaan pola makan yang signifikan dalam mempengaruhi risiko diabetes sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang pengaruh gaya hidup terhadap kesehatan. Lalu meningkatkan akurasi dan relevansi model prediksi dibandingkan dengan model yang tidak mempertimbangkan kebiasaan makan sehari-hari. Untuk metodologinya di sini yang pertama terdapat pre-processing. Pre-processing ini tahapan pre-processing ini mencakup penanganan data kosong melalui imputasi atau penghapusan normalisasi fitur numerik seperti glukosa dan IMT, encoding variabel kategorikal seperti jenis pola makan, deteksi, dan penanganan outlier serta penerapan smooth untuk mengatasi keseimbangan kelas. Nah, langkah-langkah yang dilakukan dalam pre-processing ini termasuk ada kayak handling missing value untuk mengidentifikasi dan menangani data yang kosong atau nol atau datanya itu tidak tersedia. Lalu ada normalisasi atau standardization atau mengubah skala fitur numerik seperti kadar gula IMT ini atau usia agar berada pada rentang yang seragam, misalnya antara 0 dan 1 untuk mempercepat konvergensi modelnya. Lalu ada pelakukan si encoding variabel kategorikal. Jika ada variabel kategorikal misalnya jenis pola makannya itu tinggi gula, tinggi serat, dilakukan encoding seperti one shot itu. Lalu juga ada penggunaan smooth ya, penerapan smooth jika distribusi kelas diabetes versus tidak diabetes jika tidak seimbang, maka smooth ini diterapkan untuk menambah data kelas minoritasnya ini pada nanti data si diabetes versus yang tidak diabetesnya itu. Lalu di sini ada split data. Split data ini data yang telah diproses dibagi menjadi 80% data latih dan 20% data uji. Menggunakan teknik stratified sampling untuk memastikan distribusi kelas tetap proporsional pada kedua subset. Nah, 80% ini digunakan untuk melatih model agar dapat mengenali pola dari input dan mempelajari hubungan antar variabel, sedangkan 20% ini digunakan untuk menguji performa model yang telah dilatih guna mengetahui kemampuan generalisasi terhadap data baru. Lalu di sini ada training. Nah, model SGBUS ini diinisialisasi dan dilatih menggunakan data training, dilengkapi dengan tuning hyperparameter melalui metode seperti grid search untuk memperoleh kombinasi parameter terbaik berdasarkan data medis dan pola makan. Nah, langkah-langkah utama untuk melakukan training ini ada kayak melakukan yang tadi yang sudah disebutin hyperparameter tuning. Nah, hyperparameter tuning ini dilakukan untuk mencari kombinasi parameter terbaik dengan teknik seperti grid search tadi. Lalu dilakukan fitting model juga. Nah, fitting model ini dilatih untuk menggunakan data input kayak fiturnya itu di dalam si SGBUS-nya ini dan target atau si status si diabetesnya ini nanti untuk mempelajari hubungan antar fitur kayak seperti tadi glukosa dan lain sebagainya. Untuk testing di sini model diuji menggunakan data uji yang belum pernah dilihat sebelumnya untuk mengevaluasi kemampuannya dalam memprediksi status diabetes dengan metrik performa seperti akurasi, precision, recall, F1 score, dan ROC. Dan outputnya ini nanti dari penelitian ini mencakup model prediktif SGBUS yang telah dioptimasi, evaluasi performa model, analisis fitur paling berpengaruh terhadap prediksi diabetes, serta visualisasi hasil evaluasi dalam bentuk grafik dan matrik. Nah, bagian terakhir dalam si outputnya ini atau metodologinya ini nanti itu akan menganalisis hasil prediksi untuk menentukan seberapa baik model SGBUS dalam memprediksi diabetes. Kayak misal model prediktif SGBUS ini terbaik yang telah dioptimasi dan dilatih berdasarkan data medis sama si data pola makan tadi. Lalu nanti dievaluasi performa modelnya dalam bentuk angka akurasi kayak tadi F1 score dan metrik dari confusion metrik tersebut. Lalu visualisasi hasil evaluasi ini seperti kurva ROC-nya itu, heatmap-nya, confusion metriknya ini, dan grafik ranking si fiturnya ini.
Untuk blok diagramnya di sini dapat dilihat yang pertama ini terdapat inputnya ini dapat input data pengumpul apa itu? Ini tuh dimulai dari pengumpulan data medis dan pola makan seperti tadi kadar glukosa, tekanan darah, BMI serta asupan karbohidrat, gula dan serat kayak gitu. Lalu dilakukan data pre-processing. Data yang terkumpul kemudian diproses melalui tahap pre-processing termasuk penanganan data hilang, normalisasi, encoding fitur, kategorikal, dan seleksi fitur relevan. Setelah itu dilakukan split data. Nah, split data itu tadi dibagi menjadi dua, itu data latih atau data latih, training datanya 80% dan data ujinya itu 20%. Lalu model XGBoost-nya ini dibangun dan dilatih menggunakan training set disertai dengan hyperparameter tuning nantinya. Digunakan hyperparameter tuning untuk meningkatkan si performanya. Lalu evaluasi dilakukan untuk menggunakan metrik seperti akurasi, precision, recall, F1 score, erosi, serta conversion metric untuk menilai kinerja model pada data uji. Dan hasil prediksinya itu selanjutnya dianalisis untuk mengidentifikasi faktor penting dalam risiko diabetes nanti, dan output dari sistem ini bertujuan untuk membantu deteksi dini diabetes sebagai pendukung keputusan medis. Lalu di sini ada contoh datanya. Di sini terdapat ID pasien, glukosa, dan jika glukosanya ini lebih dari 126 ya sudah tergolong dalam kategori kategori diabetes. Itu tuh menurut American Diabetes Association. Kalau lebih dari 126, dan ini bisa dilihat ya kalau misalkan masih di bawah 126 itu belum termasuk diabetes. Lalu di sini ada IMT. IMT ini indeks massa tubuh ya. Indeks massa tubuh ini adalah ukuran berat badan relatif terhadap tinggi badan. Lalu di sini ada usia. Nah, usia ini fungsi pankreas dan sensitif insulin ini biasanya kan menurun. Jadi risiko diabetes meningkat signifikan itu setelah usia 40 tahun, terutama jika dikombinasikan dengan faktor gaya hidup yang buruk. Seperti tadi kayak glukosanya yang buruk atau karbohidratnya yang buruk. Itu bisa beresiko diabetes. Di sini ada riwayat keluarga. Nah, riwayat keluarga ini variabel ini untuk mengukur tingkat predisposisi genetik terhadap diabetes berdasarkan proporsi anggota keluarga dengan diabetes ya gitu. Dan untuk si karbohidrat ini tuh kayak asupan karbohidrat berlebihan itu khususnya dari sumber olahan atau refined atau carbs itu menyebabkan lonjakan kadar glukosa darah dan insulin secara terus-menerus, itu yang dapat memicu resistensi insulin dan diabetes tipe 2. Ini tuh bisa memicu lebih diabetes tahap selanjutnya gitu. Lalu outcome diabetes ini dengan ditandai 0 itu berarti tidak diabetes, sedangkan 1 itu diabetes. Lalu di sini ada XGBoost. XGBoost ini bekerja dengan menggabungkan berbagai pengklasifikasian lemah menjadi model yang lebih kuat melalui pelatihan berurutan menggunakan hasil klasifikasi sebelumnya yang disebut residual atau error. Rumus XGBoost memperkenalkan regulasi dalam fungsi objektif untuk mencegah overfitting dengan fungsi objektif yang didefinisikan pada persamaan. Ini diambil dari kutipan oleh Pratiwi dan Mufidah pada tahun 2024. Lalu di sini ada untuk cara penghitungan XGBoost. Lalu di sini ada keterangannya. LYI-FXI ini fungsinya itu untuk fungsi kerugian atau loss function yang berfungsi untuk mengukur tingkat akurasi model dalam memprediksi data. Lalu misalkan di sini alpha yang menyatakan tingkat kompleksitas pada daun, H ini menunjukkan jumlah daun dalam model, N ini mengindikasikan parameter penalti, W2J ini mengacu pada output yang dihasilkan oleh setiap simpul daun. Lalu untuk C ini konsata yang dapat diabaikan secara efektif. Lalu di sini ada untuk flowchart XGBoost-nya. Pertama
melakukan pengumpulan data, pre-processing data, fitur selection, lalu pelatihan model XGBoost, lalu mengoptimasi si model. Jika tidak bisa dioptimasi modelnya itu, nanti dia akan dievaluasi lagi modelnya ke sini. Lalu jika ia lanjut ke hyperparameter tuning, evaluasi model, lalu misalkan akurasinya memadai, lalu prediksi dan terinterpretasi. Kalau akurasi yang tidak memadai, nanti akan dilakukan pelatihan model ulang lagi. Lalu di sini ada confusion metric. Nah, confusion metric ini merupakan metode untuk mengukur kinerja model klasifikasi dengan membandingkan prediksi model dengan label sebenarnya. Nah, akurasi ini sebagai indikator yang mengukur proporsi prediksi yang benar terhadap keseluruhan data uji. Lalu precision ini untuk mengukur seberapa banyak prediksi positif yang benar dibandingkan dengan seluruh prediksi positif yang dibuat oleh model. Lalu recall ini untuk mengukur kemampuan model dalam menangkap semua kasus positif. Recall ini sangat penting dalam aplikasi medis karena false negatif ini dapat berdampak serius pada diagnosis penyakit. Untuk menghitung recall digunakan persamaan kayak berikut gini. Ini untuk menghitung persamaan akurasi, ini untuk menghitung persamaan precision. Lalu di sini untuk menghitung persamaan F1 score ini. Nah, F1 score ini merupakan rata-rata harmonik antara presisi dan recall yang memberikan gambaran seimbang mengenai kinerja model. Tujuannya itu untuk meningkatkan F1 score sebagai komprehensif dan performa model dengan menggunakan persamaan berikut ini yang tadi. Dan ini untuk flowchart si confusion metric. Yang pertama melakukan pemeriksaan data, lalu melakukan data testing, lalu prediksi menggunakan model XGBoost, lalu bandingkan prediksinya dengan label sebenarnya, lalu hitung confusion metricnya yang tadi sudah dijabarkan rumusnya kayak akurasi, precision, recall, dan F1 score-nya, lalu melakukan interpretasi model dan validasi model. Sekian, terima kasih. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.